Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di makalah yang ke-15 Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani menukil tafsir menurut sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 dalam Al-Quran. Ayat yang ke-41 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Itu lanjutan ayatnya. Namun di kitab ini diterangkan cuman sampai fil barri wal bahri. Artinya tampak banyak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aidinas, akibat ulah manusia itu sendiri. Oleh karenanya dalam hal ini Abu Bakar fi tafsiri dzalik, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan bahwasanya al-barru huwa lisan wal bahru huwal qalbi. Kata sahabat Rasul yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang namanya daratan itu adalah lisan. Lisan arti dalam bahasa kita mulut atau lidah. Wal bahru wal qalbi. Dan yang namanya lautan itu ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq menurut ayat ini yaitu apa? Kolbu, hati. Jadi kalau orang ngomong lu lupa daratan, lupa daratan itu ngomong kagak ada aturannya. Kalau orang Betawi dikias tuh, lu kemana-mana lupa banget sama daratan, itu maksudnya orang tua tuh nyindir halus, nyindir halus, lupa sama daratan, akhirnya ngomong sekata-katanya gitu maksudnya. Mana-mana lupa daratan, ngapa-ngapain lupa banget sama daratan gitu. Artinya ngomong sekata-katanya gitu. Kemauan semau-maunya gitu. Lupa sama daratan. Jadi diumpamakan daratan itu adalah lisan. Wal bahru wal qalbi, dan lautan itu adalah hati. Diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa idza fasadal lisana bakatan alaihin nufus. Barang siapa orang yang rusak lisannya, apabila udah rusak lisannya, rusak perkataannya, maka bakatan alaihin nufus, terlaknatnya jiwanya. Terlaknat jiwanya, sedih jiwanya sebetulnya. Karena apa? Akibat lisan, akibat mulut yang enggak terjaga. Seenak-enaknya kalau ngomong, seenak-enaknya kalau berkata, seenak-enaknya dalam hal melihat, tanpa bisa bertabayun lagi. Nggak mau tabayun lagi, main komentar aja komentar, kagak ketahuan juntrungannya kalau kata Betawi. Nggak ketahuan ujung pangkalnya, maunya ngomentarin aja udah. Makanya ada ungkapan ulama, lisanul alim fi akluhu wa akluhu jahil fi lisanihi. Lisannya orang alim itu ada di buah pikirannya. Itu lisannya orang alim tuh, mulutnya orang alim tuh, mikir dulu kalau mau ngomong gitu. Tapi sebaliknya, akluhu jahil fi lisanihi, akalnya orang bodoh itu adanya di lisannya. Kenapa? Kalau ngomong nggak mau dipikir dulu, nggak ditabayun lagi, akhirnya nggak dengar kata orang, menganggap dirinya paling bener aja udah gitu, nggak pakai ngeliat, nggak pakai menilai, nggak pakai menimbang, kan gitu. Harusnya sebagai orang yang arif ini dijaga, jangan sampai lisan kita merusak. Akhirnya kalau lisan kita udah rusak, akhirnya jiwa kita bakatan alaihin nufus, akan terlaknat tuh jiwa kita. Wa idza fasadal qalbi bakatan alaihil malaikah. Otomatis nufus, jiwa terus masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita rusak, apabila hatinya rusak, maka terlaknatnya
terlaknatlah oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mesti perjuangkan, jangan sampai lidah kita lebih nggak bisa kita jaga dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Di sini kilal hukama berpendapat analisani wahidin, dalam Allah menjadikan lisan itu satu, tapi berbeda sama mata dan sama telinga. Mata sama lidah banyakan mana? Mata sama lidah banyakan mana, Bu? Hah? Mata sama lidah. Lidah jumlahnya satu. Mata, kuping dua. Jadi lidah fungsinya lebih sedikit daripada mata dan daripada telinga. Ini hikmah dalam Allah memberikan kita lidah. Ini diterangkan ulama tuh. Wakilal hukama fi anna lisan wahidin tambihil. Jadi kalau menggunakan lisan itu untuk hal-hal yang baik aja. Jadi fungsinya dikitin, lebih banyak fungsi melihat dan mendengar. Kecuali untuk hal-hal kebaikan, untuk ngajar, untuk ngaji, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang terkandung kenapa Allah kasih kita mulut satu tapi mata dua, telinga dua. Padahal sama-sama ada di muka. Karena apa? Mulut itu maksudnya biar dikit ngomongnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Akan datang satu hari, satu masa mulut kita dikunci. Tangan kita menjadi saksi, ngasih kesaksian, saksinya kaki. Ini maksudnya adalah ketika kita dikaruniai lidah, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, berbicaralah yang baik, auliyasmut, atau diem kalau nggak tahu masalahnya. Sekarang kan banyak yang ikut-ikutan sampai hakul yakin. Ahli kagak. Betul apa enggak? Hakul yakin. Ahlinya bukan. Tapi berani bilang hakul yakin. Nah ini udah pinter keblinger. Itu. Makanya lidah kita jaga. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang baik, mengucap yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita selamat dari siksa dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah memberikan lisan kita satu, mata kita dua, kuping kita dua, untuk lebih banyak melihat dan banyak mendengar, baru berkata-kata yang seperlunya dan sepentingnya saja. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga. Dan di makalah yang ke-16, inna syahwata nusayyirul muluka abidan wa sabru yusayyirul abida mulukan ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Inna syahwata tusayyirul muluk. Nafsu menyebabkan penguasa menjadi raja. Nafsu menyebabkan penguasa menjadi budak. Sabar, as-sabru yusayyirul abida muluka ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Sabar menyebabkan budak menjadi raja, sebagaimana kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dan Zulaikha ini adalah pelajaran hikmah kita, di mana sabar itu bisa menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita menjunjung hawa nafsu kita, ketika kita menjadi seorang raja, bisa jadi nanti akan menjadi budak, jatuh dalam lembah
kenistaan yang terendah-rendahnya. Contoh Fir'aun. Fir'aun dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya mengaku dirinya Tuhan. Dengan hawa nafsunya mengatakan dia Allah, dia Tuhan. Tapi ketika kekuasaan dengan kesombongan tersebut, Fir'aun ditelan sama air gelombang laut doang, mati. Haman, seorang raja yang kaya, sombong, menjunjung tinggi nafsu, dihina sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hidungnya masuk nyamuk, mati. Qarun, hartanya banyak, kaya raya, karena nafsu di atas segalanya menurut dia, kesombongannya sudah tidak bisa terbendung lagi, ditenggelamkan oleh Allah, ditelan oleh tanah. Itu Qarun, makanya disebut banyak harta karun. Itu Qarun itu. Ditelan. Inilah kalau orang dengan menggunakan nafsu dan terus nafsu, maka di penghujung akhir hayatnya Allah buka aibnya seablak-ablaknya. Orang sini ngerti seablak-ablaknya ya. Seterang-terangnya, sejelas-jelasnya dah. Pokoknya seablak-ablaknya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Kayak yang terjadi di bangsa dan negara kita nih saat-saat ini, di detik-detik terakhir. Lagi dibuka pelan-pelan. Lagi dibuka pelan-pelan. Allah perlihatkan, ja'al haq wa jahuqal batil, innal batila kana jahuqa. Kalau udah datang yang benar, maka yang batil tuh minggir semuanya. Nggak ada yang bisa ditahan, nggak ada yang bisa dibendung, sekalipun sekian tahun ditutup-tutupin. Ternyata dikumpul-kumpulin, meledak juga. Makanya kita berharap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman fitnah ini. Sekarang zaman udah banyak fitnah, banyak hasud, banyak dengki. Rapat kita kepada ulama-ulama yang lurus, ilmu-ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama salafus soleh, yang benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ilmu menjunjung nilai-nilai nafsu, bukan ilmu mencari harapan dan tujuan duniawi belaka. Ayo sama-sama kita sadarkan diri kita, apa-apa yang kita pelajari semata-mata mengharap ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan, hingga pada akhirnya nafsu tidak kita jadikan sebagai raja, melainkan nafsu kita jadikan sebagai pelengkap dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita kendalikan. Jangan dijadiin raja itu. Nanti akhirnya kayak kisah kita disuruh belajar dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Kisah Zulaikha sama Yusuf sama udah masyhur tuh. Masyhur. Zulaikha lagi ngelihat budaknya ini gantengnya minta ampun. Memang sebelumnya diisyaratin tuh. Isyarat ada. Nabi Allah Yusuf alaihissalam nanya, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati." Sesungguhnya aku bermimpi, kata Nabi Yusuf, "Wahai ayahku, aku bermimpi bulan dan bintang bersujud kepadaku." Akhirnya Nabi Yusuf melewati masa remajanya, masa dewasanya, takwil mimpi tersebut itu dialami beliau. Mulai dimusuhin sama keluarganya karena kegantengannya, karena kelebihannya, dimusuhin sama keluarganya, difitnah, dihasut, hingga pada akhirnya dia ditangkap di dalam penjara. Di dalam penjara dirawat, dilihat sama istri daripada tuan rajanya, Zulaikha ini ganteng banget gitu. Akhirnya dikejar-kejar sama perempuan tuh Nabi Yusuf, saking gantengnya. Ketika dikejar-kejar sama perempuan, akhirnya perempuan itu bikin hasut, bikin fitnah, seolah-olah Yusuf adalah pemerkosa atau melakukan pelecehan, di penjara lagi. Karena Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu kerajaan sedang krismon. Nabi Allah Yusuf alaihissalam pintar dalam hal ekonomi nih.
merumuskan solusi yang harus ditempuh. Akhirnya apa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam dijadikan bendahara negara. Terus naik kebenaran Nabi Yusuf, kesabaran Nabi Yusuf, mengangkat diri beliau menjadi seorang raja. Walaupun sudah dihasut, difitnah, diiri, didengki. Jadi kalau kita belajar daripada cerita-cerita atau kisah-kisah yang telah dikisahkan oleh Al-Quran, jangan sampai kita menggunakan hawa nafsu kita untuk melangkah dalam hidup. Kadang-kadang kita gampang banget gunain hawa nafsu, nggak sadar tuh. Padahal yang kita lakukan adalah semata-mata memenuhi hawa nafsu kita. Harusnya kita bisa ngerem. Sebab sedikit, kurang sedikit, lebih sedikit antar tetangga anak sama anak pada ribut. Pernah nggak terjadi? Anak sama anak pada ribut, pada berantem gara-gara main, gara-gara berebut mainan. Seharusnya kalau kita berpikir pakai akal itu urusan anak-anak. Tapi karena yang tua pada masuk, ada hasut di situ. Ada merasa dirinya paling lebih, akhirnya mengikuti hawa nafsu, terjadilah ribut antar emak sama emak, orang tua sama orang tua gara-gara anak. Anaknya udah pada bayan, emak sama emaknya masih pada musuhan. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu tuh, ngikutin hawa nafsu, nggak pakai sabar, nggak mau pakai pikiran nggak, logika nggak main. Karena saking sayangnya sama anak, tapi penempatan kasih sayangnya salah. Kalau urusan sama anak nih sering terjadi di masyarakat seperti itu. Urusan sama anak berebut aja mainan, gara-gara sedikit. Anaknya yang ngatu nangis, ngadu dah mamanya. Diomelin dah tuh anaknya yang ngejailin anaknya. Gitu kan. Ntar emaknya tuh anak yang diomelin marah dah, sakit hati. Kebanyakan begitu bukan? Nggak terima, lu duluan, anak lu duluan, anaknya udah pada main, emaknya masih pada musuhan. Mending nggak hasut lagi, bapaknya pulang kerja diceritain, si istri cerita sama suaminya baru pulang kerja, suaminya masih panas, didambrat juga itu, disemprot juga tetangga, yang pada akhirnya ribut dalam rumah tangga, ribut dalam keluarga, ribut dalam masyarakat, gara-gara hal kecil, namun melangkahnya dengan nafsu, pada akhirnya menjelekkan diri kita sendiri. Oleh karenanya, jangan sampai kalau kita sering ngaji, kita sering baca ratib, kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jiwa kita terdidik, jiwa kita lebih cerdas dalam mengambil langkah hidup dan kehidupan. Inilah gunanya perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu amarah, ada tuh yang namanya nafsu amarah yang membawa kepada kejelekan aja. Nafsu lawamah, kita sadar itu jelek tapi masih kita kerjain, itu lawamah. Itu yang harusnya kita bisa kendaliin. Pernah ada yang nanya sama satu orang guru saya, kebetulan sama-sama ngaji sama saya. Guru, gimana caranya? Kok nafsu saya tinggi banget? Gimana saya bisa ngilangin hawa nafsu? Pertanyaannya kayak begitu. Menghilangkan hawa nafsu. Kalau kata guru saya, nafsu itu adalah anugerah. Dihilangin berabe juga. Bukan dihilangin mestinya, tapi dikendaliin. Kalau hilang repot, ntar nggak nafsu makan, ntar nggak nafsu sama istri, repot juga. Nafsu itu anugerah, tapi apabila diri kita yang menangkan dalam langkah hidup dan kehidupan ini hanya hawa nafsu, tidak ubahnya kita seperti binatang. Tapi ketika nafsu itu bisa kita kendalikan, mungkin kita lebih, pasti kita lebih mulia daripada para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat itu dikasih akalnya cuman sebatas nurut aja, Bu, bukan akal namanya, ilham.
Kalau malaikat udah dikasih suruh tasbih, udah tasbih aja, nggak ada improvnya. Kalau manusia ini dikasih akal, makanya manusia makhluk paling sempurna karena dikasih akal itu, akalnya itu bisa improv. Contoh nih, contoh beragam dalam rumah tangga itu, kalau seorang istri umpama suaminya pulang, istri kan macam-macam Pak, daya tangkapnya juga macam-macam. Suami pulang narik, kurang rezekinya, dapat rezekinya kurang, hawa panas, tiba-tiba si suami, mak kopi mak, suami minta kopi, suasana gerah, baru buka jaket, lagi ngipas-ngipas, suami minta kopi. Kalau istri yang pinter, jujur, itu bawainnya apa? Bawainnya kopi. Lah suaminya bagaimana? Kalau suami yang kagak ibadah, lagi kepanasan begitu, dibawainnya kopi saset ke depan. Laki lagi gerah nih, laki lagi gerah, mak kopi mak, buka jaket mak kopi mak. Suami istrinya kebangetan polos, kebangetan pinter lah, jujur banget tuh istri. Tiba-tiba dari dapur, pak nih kopi pak, dibawainnya kopi saset bu. Kira-kira laki kalau yang kagak doyan ibadah, pakai nafsu melangkahnya, syahwat melangkahnya, kira-kira tuh omongan keluar omongan apa itu? Nah, yang salah siapa? Yang salah siapa, Bu? Lah abang tadi mintanya kopi, ini saya bawain kopi, bener tuh bini. Tapi lakinya nggak terima, betul nggak? Lu dasar, udah macam-macam. Nggak tahu orang gerah apa, gue pengen ngopi, gue minta kopi dibawain kopi. Lah ini bener dibawain kopi. Lah orang abang mintanya kopi, harusnya kan laki mikir, iya bini gue begitu modelnya, mak seduin kopi mak, baru tuh bini ngerti diseduin. Kalau kita pakai akal, kita kenal, kita ngeliat, kita ngedenger, kita bergaul sama istri kita tahu tabiatnya si istri. Jangan asal ngomel. Nah, itulah pentingnya saling melihat, saling mendengar, saling memahami. Tetangga udah tahu begitu modelnya. Gitu. Urusan bocah, urusan anak-anak jangan dicampurin, jangan ditua-tuain. Udah tahu ini salah. Kenapa udah salah? Pakai masih ngomel aja, masih ngotot. Udah salah ngotot lagi. Sama kisahnya, contoh kisahnya seperti itu. Laki tuh kadang-kadang egois, pulang-pulang capek, bininya polos, bininya jujur, bininya bener, udah ngomel duluan. Padahal dia berumah tangga udah lama tuh. Saking lupanya, mak kopi mak, gitu. Dibawain kopi, bukan diseduin kopi. Gitu. Nggak ada yang salah bu. Kalau nyari yang salah kagak ada yang salah. Lakinya salah ngomong. Lalu dia lupa bininya begitu modelnya. Gitu kan. Jadi dalam hal ini kita perlu mengendalikan hawa dan nafsu, karena hawa nafsu itu bisa menjerumuskan dan melunturkan ibadah-ibadah yang kita kerjain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari itu semua ketika kita pandai mengendalikan diri kita, lisan kita jaga, hawa nafsu kita kendalikan, ibadah kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah pintu kemudahan, pintu keberkahan, pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan pasti kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, terus makin hari makin bisa memperbaiki dan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah secara syariat maupun ibadah secara qalbiyah. Hati kita lama-lama bagaikan air, bagaikan batu yang ditetesin air hujan. Lama-lama hancur, lama-lama bisa mencair dan menyatu kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menyatu kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga
di akhir zaman ini yang penuh hasud dan fitnah, kita terpelihara dari bala dan bencana. Lingkungan masyarakat kita, rumah tangga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal yang keji, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang baik, orang-orang yang tegak lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya?